Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mereview beberapa materi tentang pemahaman lintas budaya. Berikut pembahasannya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai dimensi keragaman budaya Hofstede dan bagaimana hubungannya dengan kepariwisataan. Seperti yang kita tahu, ada 6 macam indikator atau yang Hofstede kemukakan. Yang pertama itu ada indeks jarak daya, yang kedua kolektivisme versus dinamisme, yang ketiga ada indeks penghindaran ketidakpastian, yang keempat ada feminitas versus maskulinitas, lalu ada orientasi jangka pendek versus jangka panjang, dan pengekangan versus pemanjaan. Adapun contoh yang saya ambil ini yakni mengenai bagaimana sih penerapannya si teori Hofstede ini kepada pengaruhnya terhadap perjalanan wisata bagi generasi Z atau Gen Z. Yang pertama, di indeks jarak daya itu ada beberapa poin. Ternyata untuk generasi Z itu mereka cenderung memiliki power distance yang rendah atau indeks jarak daya yang rendah, karena alasannya itu adalah mereka itu cenderung mencerminkan kepercayaan diri untuk dapat mempengaruhi sebuah keputusan. Misalnya keputusan kapan mereka berwisata, kemana mereka pergi berwisata, mengatur perjalanan sendiri, terus apa mau pergi sama keluarga, atau misalnya ikut keinginan orang tua, tapi tetap paket wisata itu untuk generasi Z mereka ingin pilih paket wisata sendiri. Terus yang kedua itu ada kolektivisme versus individualisme. Nah, untuk Gen Z itu ternyata mereka cenderung ada di antara keduanya. Kadang sifatnya itu bisa kolektivisme, kadang sifatnya itu bisa individualisme. Jadi mereka bisa enjoy sendiri atau bahkan bisa sangat enjoy untuk pergi berwisata dengan orang lain. Misalnya contohnya itu kalau lagi grup tour, Gen Z itu kadang bisa mengutamakan diri sendiri, atau misalnya grup tour ada sama keluarga, terus si Gen Z itu selain memperhatikan diri sendiri bisa juga memperhatikan keluarganya. Terus kadang Gen Z juga tidak butuh perhatian orang lain ketika di grup tour tersebut. Itu untuk yang kolektivisme versus individualisme. Terus indeks yang ketiga yaitu indeks penghindaran ketidakpastian. Nah, Gen Z ini tuh cenderung sangat menghindari sesuatu yang sifatnya tuh nggak pasti kalau lagi berwisata. Misalnya tuh mereka jarang sekali berwisata ke tempat yang belum pernah mereka kunjungin. Yang kedua, jarang juga mereka mengunjungi suatu tempat yang punya daya tarik terus mereka belum pernah mengunjungin. Yang ketiga, mereka juga jarang mencoba aktivitas wisata yang belum pernah mereka rasakan. Yang keempat, nah kalau kayak makanan khas di suatu destinasi, mereka tuh cenderung sangat penasaran. Yang keempat, berinteraksi dengan warga lokal, mereka itu cenderung ada yang sangat terbuka, ada yang tidak. Terus yang terakhir, mereka itu cenderung memiliki penilaian bahwa sangat penting untuk menginap di akomodasi-akomodasi yang terkenal atau yang sudah ada pasti. Misalnya kan karena Gen Z itu suka sekali dengan sesuatu yang mobile atau yang berhubungan dengan teknologi, jadi ya udahlah misalnya di situs-situs yang udah resmi aja, misalnya kayak Traveloka atau tiket.com dan lain-lain. Indeks selanjutnya ada feminitas versus maskulinitas. Di sini ada poin yang menarik. Ternyata Gen Z itu cenderung kepada maskulinitas. Kenapa? Karena mereka itu ingin menunjukkan eksistensi dan kepuasan diri, terus kayak ingin memperoleh penghargaan dan pengakuan terutama dari teman-teman atau lingkaran pergaulannya. Misalnya kadang suka aktivitas menantang. Yang kedua, berkunjung ke destinasi yang disukai banyak orang, terus makan di tempat-tempat terkenal, terus posting di media sosial, terus hunting foto yang bagus juga buat di upload di medsos, terus
apa ya istilahnya tuh, mereka tuh healing sama yaitu untuk dapat status sosial di lingkaran pergaulan mereka. Itu untuk contoh dimensi of state atau dimensi kebudayaan. Lanjut, ada lagi pembahasan tentang diferensiasi budaya Hall, orientasi nilai versi Kluckhohn dan Stolberg. Lalu ada perbedaan budaya dari Argyll dan dimensi budaya Engelhardt. Untuk contoh pengimplementasian teori para ahli yang tadi, saya akan berfokus pada perilaku wisatawan. Gimana sih implementasinya perilaku wisatawan itu ke 4 teori tersebut? Membedakan budaya berdasarkan orientasi dan cara komunikasi terhadap seseorang. Jadi saya di sini akan menyoroti gimana sih orientasi dan cara berkomunikasi wisatawan dari suatu negara. Misalnya nih ya, kita orang Indonesia. Orang Indonesia itu kan cenderung sangat menghargai yang namanya senyuman gitu. Dan orang Indonesia itu kan terkenal dengan orang yang ramah dan murah senyum. Namun senyum di orang Rusia atau bagi orang Rusia itu memiliki makna yang berbeda. Senyum bisa diartikan bahwa orang itu melecehkan atau bahkan bisa sifatnya itu mengancam. Jadi ketika kita menghadapi wisatawan yang berasal dari Rusia, belum tentu ketika kita memberi senyum akan disambut hangat oleh wisatawan Rusia tersebut. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana cara menghadapi dan minimal tahu dari mana sih wisatawan tersebut gitu. Next ada orientasi nilai menurut Kluckhohn dan Stolberg. Di sini saya akan memberikan contoh mengenai wisatawan yang memilih untuk berekowisata. Karena kan si Stolberg ini orientasi nilainya itu menghasilkan 5 poin. Yang pertama ada human nature, yang kedua ada man nature, yang ketiga ada time, yang keempat ada activity, yang kelima ada relational. Nah, yang pertama itu kan tadi human nature. Nah, human nature itu jadi kayak menuruti atau menyoroti asal-usul manusia itu seperti apa. Nah, di ekowisata itu kayak dari poin ke-1 sampai poin ke-5 itu menyoroti semuanya. Entah itu peran manusia, entah itu peran alam, soal waktu, soal aktivitas, dan relasi. Misalnya seperti ini. Di human nature, manusia itu bisa diasumsikan menjadi seorang makhluk yang memiliki sifat yang baik. Terus, di man nature, manusia itu harusnya berjalan harmoni dengan alam. Jadi ketika berwisata itu, si manusia itu harus bertanggung jawab ke alam tersebut, baik itu menjaganya atau melestarikannya. Terus yang ketiga ada time. Time itu jadi kenapa harus ekowisata? Supaya warisan atau peninggalan di alam tersebut bisa menjadi warisan untuk generasi di masa yang akan datang. Makanya berwisatanya itu harus yang bertanggung jawab. Terus yang keempat activity-nya itu kan apa sih aktivitas yang dilakukan si wisatawan tersebut kalau lagi ekowisata. Nah, jadi aktivitasnya itu balik lagi sih harus tanggung jawab gitu. Terus poin yang terakhir ada relational. Nah, relational itu gimana hubungan si wisatawan tersebut sama masyarakat lokal, terutama di sekitar kawasan wisata. Karena di ekowisata itu kan selain melestarikan lingkungan dan alam sekitarnya, hendaknya tuh si masyarakat lokalnya itu dilibatkan sekaligus mengedukasi si wisatawan tersebut. Next ada perbedaan menurut Argyll. Nah, Argyll itu membedakan budaya itu melalui 2 poin. Poin pertama itu formalitas. Nah, di formalitas juga ada 2 poin lagi, yaitu formal dan informal.
Contohnya itu kayak gini, misalnya wisatawan Jepang, Korea, dan Cina cenderung memiliki kebudayaan yang formal. Tapi selain contohnya tuh kayak gini, mereka tuh sangat menjunjung tinggi tata krama, terus sangat ingin dihormati dan sangat ingin dihargai. Jadi kalau kita ketemu wisatawan dari Jepang, dari Korea, dari Cina, ya selain harus berhati-hati, ya itu mereka ingin dihargai dan dihormati. Terus ya contohnya kalau budaya informal itu kayak misalnya tuh dari Eropa atau enggak dari Amerika dan dari Australia. Nah mereka tuh kayak cenderung terbuka, terus seneng berkomunikasi dengan warga lokal, cenderung menerima apa adanya gitu yang ada di destinasi tersebut. Nggak harus kayak fasilitas mewah atau misalnya harus destinasinya harus bagus nih, harus ini nih, harus perfect gitu. Nah itu perbedaannya. Terus yang kedua ada keketatan struktural. Dibagi lagi tuh jadi dua, ada satu formal ketat, yang kedua ada informal longgar. Contoh negara yang menerapkan tentang formal ketat itu Singapura. Biasanya itu wisatawannya itu cenderung disiplin, terus punya komitmen tinggi, terus suka banget dengan keunikan modernisasi. Kenapa? Karena mereka kan di negaranya juga cenderung sangat disiplin, menerapkan hal-hal yang di Indonesia itu gak umum gitu. Terus selain Singapura, ada contoh negara yang menerapkan dengan informal longgar, yaitu Belanda. Jadi informal longgar tuh kayak semua preferensinya tuh didasarkan pada diri sendiri, jadi individual warganya tersebut. Makanya turis-turis dari Belanda itu cenderung ya sama aja sih kayak rata-rata turis dari Eropa, tapi mereka juga sih sebetulnya humoris, taat peraturan, cuma perbedaannya itu sedikit terbuka gitu. Tambahan perbedaan budaya menurut Angel yang ketika ada menyentuh itu maksudnya itu jadi gini, ada budaya kontak dan budaya non kontak. Contohnya negara dengan menerapkan budaya kontak itu Prancis. Contohnya itu kebiasaan mencium pipi atau berpelukan orang-orang Prancis saat memberi salam. Terus untuk contoh negara yang menerapkan budaya non kontak itu tuh kayak Malaysia. Malaysia itu misalnya nih ya, kalau lagi makan itu mereka itu sangat menyukai sekali menggunakan garpu dan sendok, tapi jarang menggunakan pisau. Terus menurut mereka tuh kayak menyentuh makanan atau memberikan makanan dengan tangan kiri itu dianggap tidak sopan. Jadi kurang lebih sama lah kayak di Indonesia. Jadi mereka tuh mengutamakan tangan kanan gitu, karena kan di sana mayoritas umat muslim. Terakhir ada dimensi budaya Engelhardt. Jadi Engelhardt itu membedakan masyarakat tuh ke dalam dua dimensi utama. Yang ke satu ada masyarakat modernisasi dan masyarakat postmodernisasi. Nah dari dua hal itu menghasilkan nilai-nilai pokok, yaitu nilai traditional authority versus secular rational authority, dimana biasanya tuh contohnya tuh kayak otoritas agama, terus kewajiban dan ketaatan kepada keluarga, itu contoh dari traditional authority. Terus kalau kayak secular rational authority itu kayak misalnya tuh melalui lembaga-lembaga hukum pemerintahan kayak polisi, kayak mungkin kalau di kita Satpol PP, Satpam, Hansip, itu contoh dari secular rational authority. Terus ada survival value versus well-being values. Nah, si nilai ini tuh berfokus ke misalnya nilai kesejahteraan, kekurangan sumber penghasilan dana, kerja keras, dan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Itu masuk ke survival value. Jadi gimana caranya supaya kita tuh bisa survive dari kehidupan di dunia ini. Nah, untuk well-being value itu selain survive, si kehidupannya itu harus ditingkatkan, misalnya itu dengan emansipasi perempuan
atau misalnya tuh pernyataan dan kepercayaan diri kalau terjadi ketimpangan di suatu masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.